Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semua sehat? Luar biasa. Siapa di sini yang sebelum berangkat sekolah sarapan pagi? Tunjuk tangan. Semua sarapan pagi? Bagus. Kalau mau ke sekolah itu harus sarapan pagi dulu, supaya kita sehat, kuat, dan semangat untuk belajar. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Nah, anak-anak ibu akan mengabsen kehadiran kita dulu ya. Ibu panggil satu persatu. Roni hadir? Hadir. Siska hadir? Hadir. Putri hadir? Hadir. Berarti anak-anak ibu hadir semua ya hari ini. Nah, materi kita hari ini adalah tentang menulis surat undangan. Sebelum ibu menjelaskan apa itu surat undangan, siapa di sini yang berani tunjuk tangan menjelaskan apa yang dimaksud dengan surat undangan? Tunjuk tangan. Ayo. Ya, Roni silakan. Ya, jawaban yang cukup bagus. Kita beri tepuk tangan. Baik, anak-anak. Ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan surat undangan. Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam surat undangan harus efektif, singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar orang yang membaca dapat segera mengerti isinya. Anak-anak, surat undangan dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, surat undangan resmi. Yang kedua, surat undangan setengah resmi. Dan yang ketiga, surat undangan tidak resmi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, surat undangan resmi. Surat undangan resmi yaitu surat undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Adapun kriteria surat undangan resmi itu, yang pertama, kop surat. Yang kedua, tanggal pembuatan surat. Yang ketiga, nomor surat. Yang keempat, hal atau undangan. Yang kelima, lampiran. Yang keenam, alamat tujuan. Yang ketujuh, salam pembuka. Yang kedelapan, isi surat. Yang kesembilan, salam penutup. Dan terakhir, pengirim. Nah, supaya anak-anak ibu lebih paham, di sini ibu buat contoh surat undangan resmi. Coba anak-anak ibu semua memperhatikan bagian yang nomor 1. Bagian yang nomor 1 itu adalah kop surat. Kop surat itu merupakan identitas sebuah lembaga atau organisasi. Dalam kop surat biasanya berisi nama, alamat, nomor telepon, dan juga email. Dan biasanya juga disertai dengan logo ya anak-anak. Yang kedua, semua memperhatikan yang nomor 2 ya. Nomor 2 itu yaitu tempat dan tanggal surat. Tempat dan tanggal surat itu yaitu berisi informasi terkait kapan dan di mana surat dibuat oleh si pengirim. Dan penulisan tanggal surat yang benar seperti yang nomor 2 ya anak-anak. Kita lanjut, coba anak-anak ibu perhatikan lagi yang nomor 3. Nomor 3 itu yaitu nomor surat. Nomor surat dibuat oleh lembaga atau perusahaan. Nomor surat merupakan identitas surat yang mencantumkan nomor dan kode surat. Yang ke nomor 4 itu yaitu lampiran. Tujuan daripada penulisan lampiran agar si penerima mengetahui sejak awal adanya sesuatu yang disertakan dengan surat tersebut. Kemudian yang nomor 5, coba anak-anak ibu perhatikan nomor 5. Nomor 5 itu hal. Hal biasanya mencantumkan
pokok atau inti persoalan yang akan disampaikan dalam surat undangan tersebut. Hal itu memudahkan si penerima mengetahui dengan segera sesuatu yang dibicarakan dalam surat tersebut. Kemudian yang nomor 6 yaitu alamat tujuan. Contoh dari alamat tujuan itu seperti yang nomor 6, perhatikan anak-anak. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Pelita Harapan di Tangerang. Itu merupakan alamat tujuan. Yang ketujuh, salam pembuka. Contoh dari salam pembuka itu seperti yang nomor 7, dengan hormat. Kemudian yang nomor 8, isi surat. Isi surat, coba lihat anak-anak, nomor 8 itu, kami SD Putra Bangsa akan mengadakan pertandingan paduan suara tingkat SD se-Jabodetabek. Sehubungan hal tersebut, kami mengundang sekolah dasar yang ada di daerah Jabodetabek untuk mengikuti pertandingan yang akan diadakan pada hari tanggal Sabtu 30 Juni 2007 pukul 9 sampai pukul 17 WIB. Tempat Ruang Serbaguna SD Putra Bangsa. Acara pertandingan paduan suara tingkat SD se-Jabodetabek. Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian kerjasama Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Itulah merupakan bagian isi surat. Kita lanjut bagian nomor 9 yaitu salam penutup. Contoh dari salam penutup seperti yang nomor 9, hormat kami. Kemudian nomor 10, pengirim. Pengirim seperti dalam surat tersebut, Kepala Sekolah SD Putra Bangsa lengkap dengan tanda tangan dan juga nama. Anak-anak, kita lanjut dengan jenis surat yang kedua, yaitu surat undangan setengah resmi. Undangan surat setengah resmi yaitu undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Undangan setengah resmi adalah surat yang biasanya hanya digunakan perkumpulan syukur, keluarga, syukuran, arisan, dan lain-lain. Nah, supaya lebih paham, kita lihat contoh berikut ini. Ini merupakan contoh surat setengah resmi. Perbedaannya dengan surat resmi, kalau surat setengah resmi biasanya tidak menggunakan kop surat dan juga tanggal pengirim. Persamaan kedua surat tersebut sama-sama menggunakan bahasa yang formal. Jenis surat undangan yang ketiga adalah surat undangan tidak resmi. Surat undangan tidak resmi adalah surat undangan yang ditulis oleh perorangan atau pribadi untuk mengajak orang lain agar datang ke suatu acara. Seperti halnya acara ulang tahun, perayaan kelahiran. Contoh surat undangan tidak resmi bisa dilihat pada gambar yang Ibu berikan ya. Nah anak-anak, itulah materi kita hari ini tentang menulis surat undangan. Nah, tugasnya di rumah, coba buat contoh sebuah surat undangan tidak resmi. Misalnya kamu akan berulang tahun, kemudian kamu akan mengirimkan surat tersebut kepada temanmu. Buat surat undangan semenarik mungkin. Contohnya buat gambar balon, lilin, terserah ya. Minggu depan Ibu periksa tugasnya ya anak-anak. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Nah, sampai bertemu minggu depan ya. Bye-bye anak-anak.